Mana sih? Masa nggak ngabarin juga yang kerupuk kulit? Ayo dong, kabarin dong. Harusnya kan udah nyampe di Australia, masa nggak ngabarin juga? Masa nggak sempat gitu buat ngabarin ayangnya? Ya tahu sih, ayang kerupuk kulit tuh ke Australia buat ngurusin omanya yang lagi sakit. Tapi masa nggak ada waktu itu buat gua? Ya kan dia nyampe pasti ada waktu buat makan, buat ke kamar mandi, entah mandi atau bersih-bersih atau baru nyampe itu masa nggak bisa ngabarin, langsung ngabarin kan nyampe nggak langsung ketemu oma. Aduh ayang. Kamu lupa ya sama aku ya? Nggak mungkin kan? Pon, sehari aja juga belum ini ditinggal ayang kerupuk kulit LDR-an. Gue udah kangen banget, gimana kalau seminggu? Kangen banget gue sama lu ayang kerupuk kulit. Ya, gimana sih ya? Bisa ubanan gue ini. Stres gue. Ntar. Apa jangan-jangan ayang kerupuk kulit baru sampai langsung digebet sama bule Australia? Bisa aja sih kan, ayang kerupuk kulit kan pesonanya tuh jauh banget dari cewek-cewek lain. Itu bunga dari siapa? Gue ada kesini. Ini dari Brian. Buktinya si bule Brian aja yang baru kenal sama ayang kerupuk kulit, cuma modal nolongin ayang kerupuk kulit aja bisa berani-beraninya dia ngasih bunga sama ayang kerupuk kulit, jengukin orang yang sakit ngasih bunga. Kelihatannya sih kayaknya Brian tuh suka ya, tertarik sama ayang kerupuk kulit. Bray. Hei. Nah, tapi gue jujur sih, gue agak kaget lu bisa tahu kalau Michelle itu pergi ke Aussie. Karena ya seharusnya lu itu nggak banyak tahu sih. Apalagi kepergian Michelle itu kan mendadak. Emang semendadak itu banget ya? Sampai kepergian Michelle bikin gempar satu sekolah. Berarti Michelle emang famous banget ya? Kalau kepergian dia ini bisa bikin rusuh satu sekolah kayak gini. Kenapa anak baru kayak Brian ini langsung tahu ayang kerupuk kulit pindahnya ke Aussie? Harusnya kan orang terdekat aja dong yang tahu. Apa jangan-jangan ayang kerupuk kulit sempat bahas ini ke Brian sebelum dia pergi? Kayak pas dia bahas masalah ini sama gue. Tapi enggak lah, nggak mungkin kan ayang kerupuk kulit nggak sedekat itu juga kali sama Brian. Woi, lu bengong aja sih. Lu lagi mikir gue tahu dari mana ya? Atau jangan-jangan lu lagi mikir kalau Michelle ngasih tahu gue? Kayaknya lu beneran ketar-ketir banget ya, gara-gara tiba-tiba ditinggal cewek lu. Enggak lah, biasa aja. Enggak, gue nggak mikir sampai sejauh itu sih. Gue cuman masih kaget aja karena emang Michelle perginya dadakan banget. Yang tegar bro, ya setahu gue sih ya, emang LDR itu susah-susah gampang. Oh ya, by the way ini juga gue tahu dari Arin sama Aldino karena gue nggak sengaja dengerin perbincangan mereka. Apa tuh? Sebenarnya gue nggak tahu seburuk apa hubungan lo sama Aldino. Cuma gue penasaran aja sih. Masalah lo berdua itu gede banget sampai melibatkan persaingan antara IPA dan IPS. Ini kayak baru di sekolah ini gue lihat anak-anak IPA sama IPS itu sepanas ini, tau gak? Jadi lu ngiranya gua sama Aldino nih yang bikin peraturan IPA sama IPS nggak bisa bersatu? Lu salah bro, sih. Enggak. Peraturan antara IPA dan IPS itu sudah lama terjadi dari zaman purba di SMA 2 Garuda. Alias ini adalah kayak apa ya, aturan turun-temurun lah. Terus lu bisa jadian sama anak IPA itu gimana? Nah ini lucunya. Gua itu tadinya salah satu orang yang sangat menjaga aturan IPA dan IPS. Cuman
lambat laun gue makin mengerti sih bahwa yang gue lakuin itu salah, aturan itu tuh salah, ya kan? Dan beruntungnya gue punya ayang kerupuk kulit, Michelle. Michelle dari awal memang udah sepemikiran sama gue yang sekarang. Makanya sekarang gue sama Michelle tuh cocok banget. Tapi emang worth it banget sih. Cewek yang lo perjuangkan itu cewek kayak Michelle. Dari awal juga emang udah kelihatan kalau Michelle itu cewek yang tangguh. Tahan. Gak boleh overthinking, gak boleh negative thinking. Harus bisa percaya sama ayang kerupuk kulit juga. Yang selalu gue bilang sama orang-orang, harus positive thinking. Karena kalau positive thinking, hal-hal baik yang akan terjadi. Kalau negative thinking, berarti hal-hal buruk yang akan terjadi. Jadi gue sekarang posisinya harus positive thinking. Harus percaya sama ayang gue sendiri. Tahan, gak boleh emosi. Ayang! Halo, ada apa? Halo Ki. Yah, lu kenapa lemes gitu suaranya? Ya, menurut lu aja, apain gue? Kayang. Lagi galau lah. Gue kira yang kerupuk kulit yang nelpon gue, totonya elu. Hancurin mood banget sih. Ya maaf kalau gue ganggu dan merusak, membuyarkan ekspektasi lo. Tapi gue khawatir banget sama lu Ki. Lu gak kenapa-napa kan? Gue takutnya lu nekat ngelakuin sesuatu yang bahaya gitu karena lu galau. Vin, lu kalau emang mau ngeledek gue mending matiin aja deh teleponnya. Serius. Ya udah kalau enggak gue yang matiin ya. Ya bukan gitu Ki. Gue jelas-jelas cuma mau ngecek keadaan lo. Lu masih aman kan? Ya ini gue masih baik-baik aja. Ini masih gue angkat telepon lu. Udah dulu ya. Udah. Ya. Main ayam lah. Aigo, Opa Davin kok dari tadi diem aja ya? Apa jangan-jangan Opa masih kepikiran kejadian semalam? Tapi katanya Opa nggak marah. Aigo, gue bingung banget deh. Opa Davin, Rara beneran nggak tahu loh kalau Kariko datang ke sini. Rara nggak janjian sama Kariko. Iya Ra, aku tahu kok. Lagian nggak mungkin juga kamu janjian sama Riko. Dari tadi kamu sama aku kok. Lagian ya, kan aku udah janji sama kamu. Aku nggak akan pernah permasalahin lagi masalah ini. Jadi kamu tenang aja. Aku akan coba berusaha untuk percaya sama kamu. Opa Davin nggak marah? Enggak dong. Ngapain marah coba? Ra. Gimana ya? Walaupun mungkin berat, tapi aku udah janji sama kamu dan aku berusaha sebaik mungkin untuk bikin kamu nyaman dengan hubungan ini. Jadi aku nggak akan lagi emosi-emosian. Aku akan berusaha tahan amarahku. Dan kayak yang tadi aku bilang, aku akan berusaha percaya sama kamu. Jadi nggak marah kok aku. Makasih Opa Davin. Udah mau nyoba percaya sama Rara. Sama-sama Yucin kesayangan. Rara.
nggak dengar tadi aku Ah, kenapa Opa Davin gak kedengeran? Kamu ngapain sih bengong mulu dari tadi? Ngelamunin apa? Rara gak bengong. Ya buktinya kamu aku aja nggak dengar. Gimana sih? Ngelamunin apa sih kamu? Bengongin apa coba? Oh, I think I know. Kau pasti ngelamunin Opa Davin ya? Jadi hilang apa yang dilamunin? Coba aku tahu aku ganteng tapi orang ada di sini yang nggak usah dilamunin segala. Get to the R, GR. Oh, Rara lamunin apa-apa. Rara lamunin apa-apa BTS, bukan Opa Davin. Oh. Opa BTS dilamunin. Iya ilah kan Opa Davin akan jadi member ke-8-nya Opa BTS. Ih, kata siapa emang BTS bikin open member? Opa Davin kalau mau masuk mah tinggal masuk. Oh, ngaca dulu. Opa Davin udah bisa belum masuk BTS? Ya udah bisa kan? Bisa nyanyi iya, dance iya. Cakep kayak opa-opa Korea bisa. Lah, geli. Iya kan sih, aduh kamu kritik-kritik. Opa Davin lampu merah juga gimana sih? Opa Davin tuh kalau bawa motor tuh harus fokus. Coba kalau Opa Davin gak berhenti, Opa Davin pasti nerobos lampu merah, tau gak? Ya kamu duluan ngelitik-litikin gimana nggak ini. Opa Davin gak fokus. Ya kamu juga duluan jangan ngelitik-ngelitik lah. Geli tau. Rara sama Davin udah baikan lagi. Gue jadi kasihan banget sama Kariko. Dia terlibat sejauh ini sama masalah Rara dan Davin. Sekarang setelah masalah mereka selesai, Kariko malah dilupain gitu aja. Mereka itu gak nyadar apa? Kalau sekarang Kariko jadi orang yang paling terluka. Opa Davin? Enggak deh. Enggak. Enggak. Nggak jelas sih aneh. Apa? Enggak. Ayo cepet, udah maju. Iya. Lama banget sih si Arin. Kok nggak lewat-lewat ya dari tadi? Ini komplek mahal, tapi banyak banget nyamuk. Ih. Aduh, lama-lama gue bentol-bentol di sini nungguin Arin yang sihir itu. Ih. Nah, tuh dia anak ular. Loh, itu kan Bella. Ngapain sih dia di situ? Ih. Ih. Astaga Bella, kok ngapain sih di situ? Ntar gue tabrak nih, minggir. Enggak, gue nggak bakalan minggir sampai lu nyuruh gue masuk mobil lo. Lo tuh bener-bener ya, lo halu banget apa pengen masuk mobil gue? Nggak ada, udah minggir. Ntar mobil keren gue lecet lagi, udah buruan. Enggak mau minggir. Pokoknya gue harus masuk mobil lo karena gue mau ngobrol sama lo. Oh, bener-bener ya nih orang. Nggak mungkin Arin bakalan beneran nabrak gue.